Benar-benar diturunkan ke jalan. Duet. Kerusuhan Mei 1998 menjadi puncak kegaduhan masa Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto. Jauh sebelum itu, catatan kriminal kelam pelanggaran HAM pernah terjadi di masa rezim Orde Baru. Kasus ini tak lepas dari titik awal pada dekade 1980-an, maraknya kriminalitas dan kekerasan jalanan yang membuat masyarakat hidup dalam ketakutan. Praktik Petrus atau penembakan misterius tak bisa dilepaskan dari kebijakan penguasa rezim Orde Baru. Petrus bukan sekedar isu biasa, melainkan operasi rahasia militer yang berlangsung sekitar tahun 1982 hingga 1985. Tujuan utamanya memberantas preman dan pelaku kejahatan jalanan demi ketertiban. Namun, metode yang digunakan melanggar hak asasi manusia. Penangkapan dan eksekusi dilakukan tanpa proses hukum yang jelas. Korban yang menjadi target kebanyakan adalah orang-orang yang dicap sebagai gelandangan liar atau gali, preman, bahkan sebagian di antaranya bukan pelaku kriminal. Mereka ditangkap diam-diam, disiksa, lalu ditembak mati. Mayat korban kerap dibuang di jalanan begitu saja dengan luka tembak yang mencolok sebagai peringatan bagi publik. Kala itu, negara bungkam tanpa proses hukum maupun transparansi. Akibatnya, ketakutan semakin meluas. Preman-preman yang masih hidup memilih menyerahkan diri ke kantor polisi, sementara masyarakat sipil hidup dalam kecemasan, takut menjadi target berikutnya. Salah satu saksi hidup, Bati Mulyono, seorang mantan preman, mengungkap pengalamannya menyaksikan langsung penembakan yang dilakukan oleh Petrus. Ketika preman-preman semakin banyak ditemukan di jalanan dalam kondisi meninggal, Bati memutuskan bersembunyi di Gunung Lawu di timur kota Solo, Jawa Tengah. Ia berpindah-pindah lokasi untuk menghindari kejaran para eksekutor. Di tengah pelarian itu di kawasan Rembang, Jawa Tengah, ia sempat mengalami peristiwa yang tak pernah terlupakan sepanjang hidupnya. Ketika itu, karena hari gelap, Bati mencari tumpangan di tengah perjalanan. Sebuah mobil bak terbuka berhenti dan sopirnya bersedia membawanya ke arah Blora. Namun siapa sangka di bak belakang ada sejumlah karung yang ternyata berisi manusia. Pada jarak tertentu, karung ini diturunkan dan orang-orang yang ada di dalamnya ditembak mati. Saya nggak bisa mengungkapkan bagaimana jeritan mereka, permohonan mereka yang sedemikian rupa menyayat. Anda tahu, ternyata karung itu isinya ada manusia yang disebut gali atau preman yang akan diskusi. Benar-benar diturunkan ke jalan. Duet. Beruntung para eksekutor malam itu tak mengenal dirinya. Kenangan mengerikan ini pun terus menghantui Bati Mulyono hingga saat ini. Puluhan tahun kemudian, 11 Januari 2023, barulah pemerintah melalui Presiden Joko Widodo secara resmi mengakui operasi Petrus sebagai bagian dari pelanggaran hak asasi manusia berat. Petrus menjadi salah satu dari 12 peristiwa pelanggaran HAM masa lalu yang diakui oleh negara. Namun, pengakuan ini belum berarti keadilan. Hingga kini tak ada pelaku yang diadili, tak ada kompensasi pasti untuk para korban dan keluarga. Dan luka sejarah ini masih terus mengganggu bangsa Indonesia. Penembakan misterius menjadi catatan hitam dalam sejarah hak asasi manusia di tanah air.
Kejadian Petrus merupakan contoh nyata bagaimana kekerasan negara digunakan untuk mengendalikan situasi sosial politik pada masa Orde Baru. Indonesia kemudian menghadapi krisis ekonomi dan politik pada akhir 1990-an. Ketegangan dan trauma yang telah lama tertanam di peristiwa seperti Petrus meledak melalui kerusuhan sosial besar yang dikenal sebagai Kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan ini merupakan luapan kemarahan rakyat terhadap ketidakadilan, penindasan, dan pelanggaran HAM yang berlangsung selama bertahun-tahun. Penembakan misterius atau Petrus bukan sekedar peristiwa kriminal biasa, melainkan bagian dari sejarah panjang kekerasan negara yang berkontribusi pada ketidakstabilan sosial politik yang berujung pada krisis besar tahun 1998. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.